أعوذ بالله من الشيطان بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi yuhibbul mutawadhi'in, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah ini senantiasa diingatkan kepada kita untuk berusaha mensyukuri berbagai karunia. Karena kalau tidak syukur itu diancam dengan siksa. Dan mengamalkan syukur itu perlu kesungguhan itu. Sebab seperti yang sudah pernah kita bahas berdasarkan penjelasan Allah di surat 7 ayat 17, surat Al-A'raf ayat 17. Orang yang akan bersyukur itu bakal dihadang. Orang yang mau bersyukur itu bakal dihadang oleh setan. Dari depan, dari belakang, dari samping kanan, dari samping kiri. Artinya dikepung supaya tidak bersyukur, supaya karunia Allah itu dijadikan untuk berbuat kufur kepada Allah. Karena itu harus bisa melewati hadangan setan dari depan, belakang, samping kanan, samping kiri itu. Insya Allah saking seringnya diingatkan, kita menjadi tidak lupa. Peringatan itu kan penting bagi orang beriman. Kata Allah di dalam Al-Quran, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah orang-orang mukmin itu, sesungguhnya peringatan itu akan memberi manfaat besar bagi keimanan orang-orang yang beriman. Nah, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kemampuan bisa mensyukuri berbagai karunia Allah, sehingga kita mendapatkan pahala besar. Allah memberi karunia tidak kita rasakan sekedar karunia itu enak, nikmat, senang, tapi juga memberikan pahala kepada kita, jauh dari siksa. Kemarin yang kita bahas tentang apa, Pak? Sudah selesai ya, tentang kebohongan. Bohong yang mencengangkan, bohong yang membuat orang-orang yang mengetahui kebohongan itu menjadi tercengang. Sudah kita bahas ya kemarin ya itu ya. Oke, sudah itu. Sudah selesai. Dan Rasulullah hampir terpleset ya oleh kebohongan itu, sehingga Rasulullah hampir melakukan putusan yang tidak benar. Lalu diingatkan oleh Allah. Dalam bahasa Allah, mengapa Rasulullah tidak bisa disesatkan oleh mereka dalam kasus itu? Nah, kemarin sudah kita sampaikan, karena Rasul senantiasa mendapatkan rahmat dan keutamaan dari Allah. Lah, kita pun juga butuh rahmat dan keutamaan dari Allah itu. Meskipun rahmat Allah yang diturunkan di dunia ini cuma satu, yang 99 dari 100 rahmat akan diturunkan di akhirat kelak, tapi satu itu dibutuhkan oleh seluruh makhluk. Bahkan kita masuk surga, kata Rasulullah, bukan semata-mata karena amal dan keimanan kita, tapi juga karena rahmat
Allah, termasuk Rasulullah. Makanya ketika kita masuk masjid, kita mohon dibukakan pintu-pintu rahmat. Kita keluar masjid, kita mohon dibukakan pintu-pintu keutamaan Allah. Itu kita baca. Dan kita ngaji ini salah satu yang kita peroleh, kata hadis, kata Rasulullah adalah Allah akan menselimuti orang yang ngaji di masjid ini dengan selimut rahmat. Luar biasa. Mudah-mudahan janji-janji Rasulullah, janji-janji Allah itu dikaruniakan kepada kita semua. Itu kemarin sudah kita bahas itu. Sekarang kita coba kita mengkaji ayat-ayat sholat ya. Ayat-ayat yang berkaitan dengan sholat. Meskipun sholat ini sudah panjenengan lakukan, kita coba mengkaji ayat-ayatnya. Sebab ayat-ayat sholat itu termasuk ayat yang cukup banyak dibanding dengan puasa. Selain sholat itu ayat yang cukup banyak itu adalah ayat tentang sodako. Karena sodako itu ada infak, ada sodako. Ada infak, ada sodako. Dalam kaitan dengan harta itu ada wasiat. Ada wasiat. Jadi ada infak, ada sodako. Kita coba jenengan buka surat Al-Baqarah 238 239. 238 dulu. Sampun dereng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hafidu 'alas shalawati was shalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Monggo diterjemahkan Pak, itu dulu. Peliharalah semua sholat dan sholat wusta, dan laksanakan sholat karena Allah dengan khusus. Kita coba kaji ayat-ayat tentang sholat, meskipun sholat sudah panjenengan lakukan, untuk mengingatkan kita kembali, karena dasar kita mengerjakan sholat itu ya Quran. Yang nyuruh kita sholat itu Allah gitu loh. Tentu kepentingannya untuk kita, bukan untuk Allah, enggak. Dan sholat itu setiap hari kita lakukan, tidak seperti puasa di bulan Ramadan. Karena setiap hari, kadang-kadang kita merasa sholat kita ini sudah baik gitu loh. Kadang-kadang kita tidak kontrol karena rutinitas, kayak biasa itu rutinitas itu, kayak seperti itu. Di antara ayat yang kita bahas adalah ini, hafidhu alas sholawati, artinya hafidhu itu peliharalah, jagalah, perhatikanlah. Alas sholawati, ya, atas sholat-sholat, semua sholat. Wassolatil wusta, dan peliharalah pula sholat wusta. Wakumu, dan dirikanlah sholat itu lillahi, karena Allah semata, qanitin, dengan penuh ketundukan. Nah, itu nanti kita akan bahas itu. Ayat ini penting, kita sudah sholat. Oke. Kalau belum sholat, ya diberi ayat bahwa sholat itu perintah, kita sudah mengerjakan. Hafidhu, peliharalah, perhatikanlah, jagalah. Alas sholawati, sholawati itu jamak, atas sholat-sholat. Para ulama menetapkan yang dimaksud alas sholawati itu sholat wajib 5 waktu.
Memang di dalam Quran tidak disebutkan secara berurutan. Sholat wajib 5 waktu itu apa saja disebutkan secara global. Itu dalam Quran, dalam hadis disebutkan. Misalnya di dalam Quran disebutkan sholat wajib 5 waktu itu di surat 15 ayat 78. Panjenengan baca itu. Di dalam ayat itu Allah menginfokan tentang waktu di mana di dalam perjalanan waktu itu ada kewajiban sholat. Mangga. Surat 15 ayat 78. Diterjemahkan surat 17 ini surat 17 ayat 78 surat Al-Isra. Monggo dicepakan. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Nah itu perintah. Laksanakan sholat sejak tergelincir matahari. Sejak tergelincir matahari itu ya waktu zuhur. Tapi nggak disebut ini sholatnya apa, nggak disebut, belum disebut di situ. Waktunya diberi gambaran secara global. Tuh. Sampai gelapnya malam. Artinya ya malam terus. Oke. Demikian pula pada waktu subuh fajar. Dirikan salat pada waktu fajar itu. Ditegaskan salat fajar itu disaksikan oleh para malaikat. Artinya malaikat turun. Malaikat memperhatikan betul salat fajar itu. Dalam kehidupan kita ini kata Al-Quran ya, ditetapkan waktu sholat sejak tergelincir matahari sampai waktu subuh. Dan waktu subuh itu sampai terbit matahari. Berarti sejak tergelincirnya matahari sampai terbit matahari itulah waktu sholat. Nah kemudian dijelaskan lebih lanjut di dalam hadis berkaitan dengan waktu sholat. Dimulai tergelincirnya matahari itu sesungguhnya waktu mengerjakan sholat apa? Disebut zuhur. Gitu. Sampai kapan? Sampai bayang-bayang suatu benda itu lebih panjang daripada bendanya. Selesai sholat zuhur. Oh, jadi sejak tergelincirnya itu sholat zuhur. Gitu. Sejak bayang-bayang suatu benda lebih panjang dari bendanya sampai terbenam matahari. Nah, itulah yang kemudian disebut waktu sholat maghrib. Istilah duhurnya ada di dalam Quran, tapi kaitan penyebutan secara berurutan tidak demikian di dalam Quran yang ada di dalam hadis. Waktu subuh ya ada di dalam Quran, wasubhi idza tanafas itu kan ada itu. Ada itu. Sebutan-sebutan seperti itu ada. Wal asri itu kan juga bisa dimaknai demi waktu asar itu. Meskipun juga bisa dimaknai demi masa itu. Nah, itu misalnya kata-kata itu ada di dalam Quran itu, bukan tidak ada gitu.
tapi disebut secara berurutan, dijelaskan kaitan dengan waktu-waktu tadi itu ada di dalam hadis. Sejak terbenamnya matahari sampai megamera di ufuk itu hilang. Ada istilah ufuk ya. Ufuk itu ya batas antara siang dan malam. Itu namanya ufuk. Jadi matahari kalau terbenam itu masih ada. Sinar merahnya itu masih ada. Itu kalau terbenam betul habis. Ya. Itu berarti masuk waktu sholat Isya. Disebutkan dalam hadis itu. Sampai datangnya waktu sholat subuh, meskipun di dalam hadis mulai pertengahan subuh, mulai pertengahan malam sampai waktu subuh tiba, itu apakah masih waktu sholat Isya apa sudah habis? Para ulama memang debatable, tapi kalau kita ikuti alur apa yang disampaikan Quran, semuanya itu waktu sholat. Semuanya waktu sholat. Itulah ya, harus dijaga. Begitu sudah tergelincir matahari, jangan lupa menjaga. Menjaga sholat duhur, menjaga sholat asar, menjaga sholat maghrib, menjaga sholat isya, menjaga sholat subuh, apalagi subuh oleh Quran lebih ditekankan karena subuh itu disaksikan langsung, dalam arti malaikat ikut memperhatikan. Kayak kita ngaji gini loh, malaikat kan ikut nimbrung toh. Malaikat mengelilingi kita saat kita ngaji di masjid itu. Orang yang datang ke masjid untuk sholat berjamaah itu kan didoakan oleh malaikat itu, dimohonkan ampun. Doanya antara lain, Allahumma arhamhum. Ya Allah, mereka itu berikan rahmat, berikan rahmat, berikan rahmat. Itu. Makanya kita datang ke masjid itu keuntungannya luar biasa. Keuntungannya luar biasa. Cuma tidak kelihatan. Yang diberikan Allah kepada kita itu tidak kelihatan. Nah kalau kelihatan, ya nggak muat meskipun masjid segini besar. Meskipun masjid besar ini gak cukup. Karena pemberian Allah itu pasti baik. Dan sangat dibutuhkan oleh kita. Rahmat itu loh ya. Itu didongakno mbek malaikat itu sampean. Allahumma ighfir lahum loh sampean. Ya Allah, ampuni loh dosa-dosa mereka. Itu malaikat yang mendoakan itu. Bahkan dijelaskan hadis selama dia belum berhadas. Belum berhadas. Kalau hadas ya wudu lagi. Selama belum berhadas. Seperti itu. Bahkan ketika menunggu sholat ya, dilaksanakan, selama dia menunggu sudah diberi oleh Allah pahala dengan pahala salat. Maka perlu dijaga. Hafidhu alas salawati. Hafidhu. Perlu dipelihara. Diceklah. Masing-masing kita saling mengingatkan gitu. Memang mengingatkan orang itu dalam hal yang seperti begini ini tidak mudah. Kadang-kadang orang kalau diingatkan itu tersinggung. Bukan berterima kasih itu terkadang. Padahal yang mengingatkan itu sesungguhnya tulus. Sebab terkadang yang diingatkan itu hal-hal yang mungkin gitu loh. Ya, dalam kerangka gitu menyempurnakan sholat, tapi pandangannya nggak sama. Kadang-kadang begitu. Ya tahu sendirilah, pokoknya dijaga sendirilah gitu itu. Sholat harus diperhatikan, sholat harus dijaga, sholat harus dipelihara. Yang memerintah siapa? Allah. Hafidhu alas salawati. Jaga. Artinya tidak dibiarkan begitu aja meskipun kita sudah sholat, dikontrol. Kira-kira aku sholat di mau ya apa ya itu ya. Nanti akan kita bahas satu persatu apa yang harus dikontrol. Pokoknya yang penting kontrol dulu lah, perhatian betul.
Dan insya Allah jenengan sudah ngontrol itulah, insya Allah. Ini barang penting soalnya. Rasul mengatakan kenapa sholat ini harus dijaga, ya sholat ini kan tiang agama, tiang keberagamaan yang ada pada diri seseorang. Yang lain kan di atas, tergantung tiang. Pondasinya kan syahadat kita itu, yang melandasi mengerjakan sholat itu syahadat. Kalau syahadat nggak ada sholatnya, ya bangunan nggak ada tiangnya. Kalau nggak ada tiangnya, atasnya juga hancur toh. Atasnya hancur. Maka tiang ini dipelihara, diperkokoh, diperkuat, diperbaiki itu. Tiang ini itu. Jadikan baguslah pokoknya bagaimana itu dipelihara itu. Yang bisa ngukur sholat kita itu baik enggak itu ya kita. Apalagi kalau sudah terkait dengan amal batin, nah itu loh. Nah itu. Amal batin. Setelah orang syahadat itu kemudian sholat. Syahadat itu juga harus diperhatikan dalam kaitan dengan sholat. Tuh, bab syahadat itu dalam Al-Quran harus betul-betul dinyatakan, dan setelah dinyatakan harus menjadi sebuah keyakinan. Artinya dipercayai dengan sepenuh hati. Tidak boleh ada keraguan. Disitulah kemudian syahadat menjadi kokoh, dan insya Allah sholat yang didirikan akan menjadi kokoh pula. Gitu. Kekokohannya tentu ada di dalam hati selain secara fisik. Coba panjenengan buka bahwa syahadat itu harus dinyatakan dengan penuh keyakinan. Tidak boleh ada keraguan, itu sudah pernah kita bahas, surat 49 ayat 15. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Nah itu. Yang dikatakan orang beriman itu adalah orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah. Kenapa percaya? Hatinya membenarkan, tasdikum biqalbin. Dan membenarkannya itu tidak ada keraguan. Meskipun matanya tidak melihat secara fisik. Bagaimana sih wujud Allah itu? Ada wujudnya tapi tidak berwujud seperti makhluk begini ini. Itu ayatnya itu. Setelah dibenarkan di dalam hati, iqrarun bilisan, dinyatakan. Iqrar itu bisa diartikan penetapan. Iqrar itu pernyataan itu, dan sekaligus bisa bermakna sumpah. Bisa bermakna mitsak. Dan bisa ya bermakna janji. Janji. Bisa bermakna janji. Sehingga kalau janji diucapkan ternyata hatinya kok masih ragu, bisa jadi orang munafik itu. Menipu Allah. Menipu Rasulullah. Maka syahadat itu harus yakin betul. Jadi asyhadu itu mitsak, janji juga sumpah. Yang punya konsekuensi itu. Secara otomatis tumbuh konsekuensi itu di dalam hati orang yang yakin, tidak ragu atas syahadatnya. Syahadat itu ya membenarkan, kemudian beriman pada Allah, membenarkan beriman pada Rasulullah, tidak ragu. Konsekuensinya dia taat kepada Allah.
taat pada Rasulullah. Tuh, ikut Rasul, nyuntuh Rasul, itu konsekuensinya itu. Dalam bahasa Al-Quran, sami'na wa atokna wattaqullah. Aku dengar, aku taati, hanya itu. Gak kakean apa ya, gak kakean puniko kata orang Jawa. Tidak banyak alasan, guys. Didengar, dilaksanakan. Meskipun kata Al-Quran melaksanakan itu sesuai dengan kemampuan, tapi kemampuan maksimal, bukan asal-asalan. Sholat dikerjakan menurut kemampuan, tapi tetap dipelihara, dijaga, diperhatikan. Itu syahadat. Nah, kalau syahadatnya bisa seperti itu, insya Allah sholat ini akan betul-betul dirasakan sebagai sesuatu hal yang penting dan akan senantiasa dipelihara, dijaga, dan itu diperhatikan. Tidak dibiarkan begitu aja. Kita udah sholat loh, kita udah sholat. Tuh. Tapi mungkin perlu kita tingkatkan, gitu nggih. Bagaimana supaya sholat ini bisa lebih baik? Pemeliharaan kita yang penting, dipelihara terus dipelihara mana yang kurang, dijaga itu. Wah, musuhnya sholat itu kan ya besar-besar. Udah pernah kita sampaikan itu. Setan yang namanya khinjib, nah, khinjib namanya itu kan tugasnya mengganggu orang-orang yang sholat. Kelompok khinjib. Nah, khinjib dan anak buahnya itu tugasnya membuat orang-orang yang sholat itu sholatnya tidak menjadi baik gitu. Sehingga orang sholat itu kadang-kadang oleh Allah diterima cuman 1/10. Ya, setengah itu sudah luar biasa bagus kita itu untuk ukuran kita. Untuk ukuran kita. Secara kewajiban sudah kita lakukan, dosa sih tidak, nilainya maksud saya itu. Nilainya. Ada yang dapat 1/9, ada yang dapat 1/8, ada yang dapat 1/7, ada yang dapat 1/6, ada yang dapat 1/5, ada yang dapat 1/4, ada yang dapat 1/3, ada yang dapat setengah. Sampai di situ hadis itu. Berarti untuk mencapai 1 lengkap ya, 100% itu ya memang perlu dijaga. Perlu dipelihara itu. Ini betapa pentingnya ya ibadah sholat itu nggih. Itu. Di dalam Al-Qur'an enggak ada ayat jagalah puasamu, itu enggak. Quran loh, Quran ini Quran bukan hadis. Jagalah puasamu mboten enten. Jagalah zakatmu, mboten enten begitu itu. Jagalah hajimu, ndak ada. Orang haji itu, orang umroh itu oleh Quran dipesen, konek haji, konek umroh, barang 3 ini kamu pegang. Jangan sampai kamu melaksanakan barang 3 ini. Itu teman-teman itu diperhatikan, barang 3. Tapi jagalah itu enggak begitu. Apa itu? Tidak boleh rafas, tidak boleh fasek, tidak boleh jidal. Ini barang 3 ini. Nanti kalau pas kita kaji hadis tentang ayat tentang haji ya kita bahas nanti ini. Tidak boleh apa? Rafas, fala rafasa, wala fusuko, wala jidala fil hajj. Itu. Di dalam haji. Pokoknya barang telu ini diperhatikan, insya Allah mabrur hajinya. Karena kalau melaksanakan haji semua bisa. Penyakitnya. Hajab itu kalau ada azan lari. Bahasa hadis larinya terberit-berit sampai kentut-kentut. Setan itu kentut. Hadis itu begitu bunyinya. Berarti saking wedine mbek adzan. Kenapa? Adzan itu panggilan Allah. Yang panggil itu Allah. Lu muadzin kan menyampaikan.
Meskipun yang azan itu ya diharapkan memiliki suara yang bagus kayak Bilal begitu. Pada waktu itu orang kalau mendengarkan azannya Bilal itu kan kayak terhipnotis orang itu. Gembruduk gitu bahasa Arabnya apa? Berduyun-duyun gitu. Orang itu berduyun-duyun kalau sudah mendengar azannya Bilal itu. Padahal bukan Bilal yang mimpi kalimat azan itu, sahabat yang lain. Kata Nabi, ajarkan itu kepada Bilal itu. Akhirnya Bilal sebagai muadzin. Juga Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum itu orang yang secara pandangan mata itu tidak bisa melihat, buta lah gitu. Ya, buta. Ibnu Ummi Maktum itu biasanya adzan subuh. Oh, buta subuh ya tidak menjadi halangan. Adzan. Suaranya Bilal itu, dan pernah kita sampaikan setelah Rasulullah meninggal, Bilal itu kalau adzan tidak bisa melanjutkan kalimat adzan karena keburu menangis. Akhirnya Bilal itu pulang ke negaranya. Bilal kan aslinya orang Ethiopia sekarang, orang Habasya. Aslinya itu orang Habasya Bilal itu. Lalu jadi budak itu. Jadi budak, masuk Islam. Disiksa itu, tapi karena Bilal itu masih dilindungi oleh Allah secara fisik, ya orang kuat. Nah, dibeli oleh Abu Bakar, dibebaskan oleh tuannya itu. Lalu kemudian setelah dibeli oleh Abu Bakar menjadi milik Abu Bakar. Abu Bakar kan kaya, uangnya untuk gitu Abu Bakar itu. Dimerdekakan, jadi merdeka. Lalu menjadi pengikut Rasulullah yang seperti itu. Bilal itu luar biasa. Bilal itu suarai sampai kayak apa, orang terhipnotis gitu. Pulang Bilal itu ke Ethiopia, kembali ke Medina itu karena Bilal itu ya kayak mimpi gitu loh, mimpi ditemui Rasulullah. Kau niku apa boleh ku gitu loh, kata Rasulullah. Kembali ke Medina, itu baru kembali itu. Orang sudah rindu suaranya Bilal itu. Ya, seperti itu. Karena seperti itu, ini panggilan Allah. Takut loh, saya tadi takut kepada Allah. Saya tadi tahu kalau Allah itu Tuhan. Takut. Kita aja. Kita aja gitu, oleh setan digoda supaya tidak takut Allah. Supaya takut setan kita itu. Termasuk dalam hal sholat ini. Setan itu punya kepentingan besar. Makanya kata Al-Quran, hafidhu alas sholawati. Insya Allah ada sebuah hadis ini kaitan dengan menjaga sholat ini. Hadis dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, juga Imam At-Tabrani dan Ibnu Hibban. Sanadnya kuat ini. Bunyi singkatnya begini: man hafadho alaiha, siapa yang menjaga, yang memperhatikan, yang memelihara alaiha, sholatnya. Salat wajib 5 waktu dulu ini. Salat wajib 5 waktu. Kanat lahu nuron wa burhanau wa najata yaumal qiyamah. Kanat lahu nuron, adalah baginya itu cahaya yang bersinar. Orang berwudu itu membersihkan dosa. Orang berwudu saja itu nanti
Ya, menjadikan wajahnya ini bercahaya. Maka Nabi memerintahkan terangkanlah cahaya itu, jangan sampai redup. Dengan cara apa? Sempurnakan wudumu, asbihul wudu, sempurnakan wudu. Apa? Sempurnakan wudu. Jadi mari gini ini, sampean ratakno, terutama di dalam-dalam gini nih, sini nih, sampai di sini. Kerannya dimatikan dulu nggak apa-apa, jika entek dibuang. Nggih, karena Nabi itu kalau wudu itu juga hemat air. Nabi itu kalau wudu hanya 1 mut. Kalau mandi besar itu banyu 1 sok. 1 sok itu 4 mut. Lek awak dhewe mandi ku sak jeding. 1 jeding kita itu. 1 jeding. Pernah pemilik hotel itu ya, pemilik hotel sebagai tempat haji itu bilang begini, hotelnya itu kalau ditempati oleh orang Indonesia itu senang, orang Indonesia itu sabar, tidak terlalu menuntut lah, hotel harus begini, mungkin nggak sesuai dengan speknya betul itu diterima, karena prinsipnya Allah gini masuk turu sih niati kesini itu untuk beribadah kan gitu ya. Itu katanya dia itu beda dengan orang Turki. Orang Turki itu cerewet itu. Turki itu cerewet. Indonesia itu enggak. Pokoknya udah sini gue turu lah, biasa turu masjid gitu kan ya. Ya itu gitu. Cuma orang Indonesia itu satu, boros air katanya. Wis pokoknya kena Indonesia, airnya mesti harus disediakan lebih banyak. Boros. Loh iya, orang Indonesia kalau wudu itu begini aja, wudu loh, ngene, iki loh mancur nggak ditutup, gitu, kan nggak ditutup aja itu ya, gitu, loh aja lah dibiarkan kadang-kadang, padahal masih begini itu, apalagi ngusap begini, seret ke atas, iki mancur ini mancur, airnya mancur itu, lagi spiro sih dibuang gitu, padahal airnya juga beli itu, kan itu. Hebat itu. Nabi itu kalau wudu hebat. Nabi itu ya, karena waktu itu belum ada air. Nuron, cahayanya luar biasa. Ya, makanya kata Nabi sempurnakan wudu itu. Lalu sholatnya dijaga. Luar biasa. Insya Allah tenanglah. Wajah itu semeringan, tidak menakutkan kan itu aja ya. Gitu. Ketok gak ada duit, ketok tapi duit akeh, ketok sedih tapi gak sedih gitu loh, enggak itu, cemerlang itu. Wa burhanan, dan banyak nanti bukti-bukti yang ada pada dirinya bahwa yang bersangkutan itu telah melakukan penjagaan terhadap sholatnya. Nanti, sing gak jaga, mbak sing jaga itu siji. Sing jaga itu ada bukti keseriusan yang bersangkutan. Ada hadis itu. Ini penjelasan dari Hafidhu alas salawatil. Wa najata yaumal qiyamati, dan kesuksesan pada hari kiamat. Siapa yang menjaga sukses. Nanti ada hadis itu. Ada orang Badui, orang desa tanya kepada Rasulullah, sholat itu ada berapa? Yang wajib itu 5, lainnya sunnah. Saya tak ngerjakan yang wajib saja, nggak usah yang sunnah. Itu sampai takon poso barang itu. Sholat tak wajib saja saya kerjakan. Kalau kamu menjaganya masuk surga. Meskipun hanya itu yang kamu lakukan. Kalau kamu menjaga masuk surga. Kenapa ya? Karena nanti sholat itu akan menghasilkan banyak yang lain. Wa man lam yukhafid alayya, siapa yang tidak menjaganya, lam takun lahu nuron, tidak ada cahaya baginya, wala burhanan, tidak ada bukti baginya, wala najatan, tidak ada kesuksesan baginya, wa kana yaumal qiyamati, dan hari kiamat ma'a qaruna,
koncone Korun. Coba sampean. Tahu Korun ya? Ya, yes. Wa Fir'auna koncone Fir'aun. Wa Hamana koncone Haman. Wa bin Khaf koncone Ubay bin Khaif wong munafik. Terus hadis ngoten. Karena itu sekali lagi ayo kita berusaha memperhatikan, memelihara sholat kita, yaitu sholat apa? Wajib yang waktunya sudah ditetapkan mulai tergelincir matahari sampai terbit matahari. Tuh. Pun sakmene sik engko diterusno wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat wusta, tegakkan, jagalah juga salat itu supaya salat bisa ditegakkan dengan penuh ketundukan. Nah, nanti kita teruskan masih hafidhu ala sholawati itu. Kenapa kita jaga saking pentingnya? Ya, harapan kita apa? Seperti hadis itu, salat ini menjadi cahaya bagi kita untuk menerangi kehidupan kita ini. Saya kira itu. Nek takoke meneh disimpen ae sik pertanyaane kata dia karena sudah isya. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.